Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Adinata, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 211B akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Rian Adinata dari SMP Negeri 3 Taman, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Dan sebelah kanan saya, perkenalkan, saya Lestari Duyanti dari SMK YPM 4 Taman Sidoarjo, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sidoarjo. Dan sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Nur Saida dari CGP Angkatan 9 Unit TKDWP Pertapan Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Iya, waalaikumsalam Pak Rian. Iya, selamat pagi. Pagi Pak Rian. Gimana kabarnya, Bu Tari? Alhamdulillah baik hari ini Pak Rian. Alhamdulillah. Nah, setelah ini Bu Tari ada sesi coaching ya? Iya, betul. Nah, sebelum mengarah ke proses coaching tersebut, alangkah baiknya kita melakukan prasupervisi agar nanti dalam proses coaching tersebut Ibu Tari punya rambu-rambu sehingga tujuan dari proses coaching itu bisa tercapai. Ya, nah, siap, kira-kira nanti Bu Tari apakah proses coaching itu menggunakan alur cerita? Iya, betul. Saya menggunakan alur cerita sampai pada tanggung jawab nanti. Oh, sampai itu. Ya. Terus juga kita tahu bahwa proses coaching itu ada 3 kompetensi harus yang kita punya sebagai seorang coach. Betul. Nah, kira-kira kompetensi apa saja nanti yang Ibu Tari ingin kembangkan? Oke, saya ingin mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh, Pak. Kemudian mendengarkan yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi ya. Nah, bagus sekali. Dari ketiga kompetensi tersebut, pastinya Bu Tari mempunyai kecenderungan ke salah satu atau 2 boleh. Kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang Ibu Tari ingin kembangkan saat proses observasi tersebut? Saya sepertinya satu kompetensi ya Pak Rian di pertanyaan yang berbobot mungkin. Nah, kenapa memilih yang itu? Iya, karena menurut saya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot itu nanti saya bisa menggali banyak informasi dari kuaci Pak Rian. Oke, terus juga nanti kira-kira indikator ketercapaian dari proses observasi itu apa? Indikatornya saya berharap nanti kuaci bisa terbantu untuk menemukan solusi begitu Pak Rian ya. Oke. Ya. Untuk demikian Bu Tari untuk supervisi kali ini semoga nanti Bu Tari saat proses observasi dengan coach bisa berjalan lancar. Insyaallah ya. Terima kasih Pak Rian. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ida dan Sudi kabarnya juga baik? Sedikit. Oh, sedikit. Sedikit membaik, alhamdulillah. Iya. Kira-kira ini ada perlu apa? Kok tumben? Iya Bu Tari, ini loh ada sedikit masalah di kelas saya. Ini loh. Kelas saya itu Bu Tari, kalau setiap pagi itu anak-anak itu tidak fokus di pembelajaran. Oke. Jadi masalah sekali ya kalau anak-anak saya nggak fokus. Iya. Nah, ini mungkin yang membuat kabar Bu Ida tadi kurang baik itu. Jadi sedikit kurang baik. Iya. Apa saja? Oke. Berarti kita hari ini melakukan proses coaching ya Bu Ida. Nanti untuk Bu Ida agar bisa menemukan solusi begitu. Nah, kira-kira yang saya ingin tahu tujuan dari Bu Ida melaksanakan coaching ini apa nih yang ingin diharapkan nanti? Iya, saya itu pengennya nanti semakin membaik, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya dan semakin membaik ya, minimal saya bisa memperbaiki gitu. Kira-kira nih dari tujuannya Bu Ida tadi itu ya berarti ada cerita ya Bu Ida ya? Iya.
Gimana itu ceritanya anak-anak? Iya, gini loh dari pagi itu, setiap pagi itu, setiap saya masuk kelas, anak-anak itu sudah riuh gitu. Baru mulai sudah selesai berdoa, sudah bilang lapar, lapar, Bu Ida lapar, begitu. Terus ada yang masih lari-lari, rewel gitu, keluar gitu, nangis gitu. Ada yang seperti itu. Jadi saya itu bagaimana ya? Sehingga akhirnya mereka nggak fokus ya Bu ya? Iya, mereka nggak fokus dalam belajar. Nah, ada yang menangis, kemudian ada yang Bu Ida tadi sampaikan berlarian gitu ya, kayak sudah kacau gitu kan gitu di kelas. Iya, kacau di kelas. Iya, apa yang Bu Ida rasakan ketika peristiwa seperti itu terjadi di kelas ini? Saya sedih gitu sekali. Saya sedih kenapa anak-anak ini kok nggak bisa diam gitu, nggak bisa tenang gitu, minimal tenang gitu tadi. Baik. Jadi perasaan Bu Ida sampai sedih ya? Iya. Nah, kesedihan ini pasti dipengaruhi juga oleh masalah anak-anak tadi. Nah, kalau saya membuat skala ideal Ibu sekarang, skala ideal yang menggambarkan masalah Ibu sekarang itu kira-kira di skala berapa Bu? Kalau antara 1 sampai 10 begitu? Iya, skala 6 lah. Di 6 ya? Iya. Ya lumayan lah. Iya, lumayan itu kan yang bisa menurut paling yang bisa diem dan bisa fokus hanya 1 atau 2. Oke. Dari berapa? Dari 10 anak. Dari 10 anak itu. Iya. Baik. Jadi sebenarnya juga banyak anak-anak yang masih bisa fokus ya Bu ya. Iya. Kalau dari 10 ya. Iya. Dengan atas gitu. Baik. Nah, Bu Ida sendiri ini kira-kira dengan melihat kondisi yang seperti itu kan nggak mungkin anak-anak seperti itu terus. Maka kira-kira apa yang bisa membantu anak-anak ini ya Bu? Iya, ini saya itu rencananya saya mau kan sebelumnya sudah saya tanyakan kepada anak-anak kenapa kok seperti ini gitu. Anak-anak bilang saya minta makan Bu, minta makan, saya belum sarapan, aku saya makan gitu. Jadi anak-anak kurang fokus di situ. Jadi kurang ini ya Bu ya, asupan sebenarnya ya di pagi hari itu. Iya. Sehingga di kelas akhirnya nggak kondusif. Iya. Oke, dengan melihat gambaran seperti itu, Bu Ida apa yang bisa dilakukan lagi kira-kira yang bisa Bu Ida gali untuk membantu anak-anak kira-kira? Iya, saya mau koordinasi sama wali murid untuk melalui pesan WA untuk memberi makan sebelum berangkat sekolah, memberi sarapan. Terus yang kedua saya pengennya anak-anak itu wali murid itu kalau mengantar tidak sampai di dalam depan kelas, jadi ya wali murid itu bisa antar terus ditinggal gitu, jadi anak-anak bisa fokus gak melihat orang tuanya di luar. Mengajarkan kemandirian Iya, juga. mengajarkan kemandirian. Iya, jadi sebenarnya Bu Ida sudah punya rencana ya Iya. untuk menyelesaikan ini gitu. Iya. Udah bagus Bu Ida. Kira-kira itu bisa dilaksanakan kapan untuk mengkomunikasikan, kemudian untuk pembawaan bekal tadi ya? Iya. Kira-kira Bu Ida ingin merencanakan itu kapan dilaksanakan? Saya mau merencanakan mulai lusa, soalnya besok kan ini ya ada kegiatan di luar, jadi saya mungkin lusa kan. Dalam kegiatan itu Bu Ida, dalam rencana aksi yang pengen Bu Ida berikan ke anak-anak, kira-kira Bu Ida ini butuh berkolaborasi dengan siapa? Saya akan berkolaborasi dengan pertama wali murid gitu. Saya akan kasih beritahu bahwasanya bekal itu penting, terus sarapan di rumah juga penting, terus kemudian yang kedua bersama rekan sejawat. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama untuk menjaga anak-anak untuk tidak suasana gaduh, suasana riuh. Terus saya berkonsultasi kepada pimpinan yayasan saya. Baik, dengan pimpinan yayasan juga ya Bu Ida ya. Iya, oke. Bu Ida, rasanya saya sudah nggak sabar nih mendengar cerita berikutnya setelah nanti Bu Ida melaksanakan kegiatan yang membantu anak-anak ini Bu Ida. Iya. Saya sudah antusias sekali mau dengar ya. Jadi lusa setelah lusa. Baik, Bu Ida, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi dalam proses coaching kita? Sepertinya sudah. Alhamdulillah. Iya. Bu Ida, saya mengucapkan banyak terima kasih
kalau Bu Ida sudah banyak bercerita secara terbuka tentang masalah di sekolah. Saya juga berterima kasih Bu Tari, ketemunya saya dengan Bu Tari, saya bisa lega, sangat lega hari ini. Iya. Terima kasih Bu Tari. Sami-sami, terima kasih banyak Bu Ida dengan senang hati. Kita akan bertemu di coaching selanjutnya ya. Iya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tari, Iya. kita ketemu lagi. Waalaikumsalam Pak Rian. Iya. Tadi barusan melakukan sesi coaching ya dengan Betul. Bu Ida. Iya. Bagaimana perasaan sekarang bisa membantu teman dalam proses coaching tersebut? Alhamdulillah Pak, rasanya lega juga, senang juga gitu karena masalahnya Bu Ida ini masalah anak kecil-kecil ya. Tapi akhirnya alhamdulillah Bu Ida menemukan juga solusinya. Oh, menemukan solusinya. Iya, alhamdulillah. Jadi bisa cerita sedikit permasalahannya. Tadi Bu Ida apa dan solusinya bagaimana? Boleh Pak Rian. Iya. Jadi Bu Ida tadi ini memang sedikit sedih ya perasaannya karena setiap pagi ketika akan mulai pembelajaran itu anak-anak kurang fokus. Jadi mereka ada yang meminta makan, kemudian menangis, berlari begitu. Beberapa anak dari 10 anak di kelas begitu. Nah, solusi sendiri yang dari Bu Ida sudah ditemukan dalam proses coaching, yaitu Bu Ida akan berkomunikasi dengan wali murid begitu ya. Tentunya tentang pentingnya sarapan pagi di anak-anak dan diusahakan juga Bu Ida memotivasi orang tua siswa ini untuk membawa bekal, kemudian menjarak gitu Pak Rian dari kelas kalau nganter ya supaya anak-anak itu lebih fokus lagi di kelas, jadi gak bingung sama orang tuanya. Oh itu ya. Itu solusi dari Bu Ida. Jadi indikator pencapaian yang Bu Tari tetapkan pada saat prasupervisi tadi Iya. itu bisa tercapai kan? Menurut Bu Tari? Alhamdulillah, saya rasa gitu Pak ya, karena Bu Ida tadi sudah menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai juga dalam coaching. Kemudian saya juga mendapat banyak informasi dari Bu Ida melalui proses identifikasi sampai Bu Ida bisa memberikan hal-hal kegiatan yang bisa membantu solusinya itu sampai waktunya ditetapkan besar dengan kolaborasi dengan kolaborasi dengan pihak-pihak di sana begitu. Oke, bentar ya, saya menyampaikan catatan hasil observasi boleh, saya Pak, terhadap proses coaching tadi yang Iya. sangat menarik antara Bu Tari dan Bu Ida. Iya. Yang pertama Bu Tari sangat bagus sekali. Di situ tadi tidak ada asumsi sama sekali yang Bu Tari, cuma penegasan kembali biar proses coaching itu sesuai dengan tujuan. Terus juga Bu Tari juga fokus ya, jadi kalau ada permasalahan yang tentang kefokusan anak yang berkurang saat belajar dan juga terus juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Tari di awal tadi, tapi disampaikan dalam keadaan yang nyaman sekali. Terus juga yang tidak kalah penting adalah sesuai dengan alur cerita, bagus sekali ya. Terus dari pengalaman Bu Tari saat proses coaching tadi ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan kembali Bu Tari? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang ini Pak, pertanyaan berbobot. Nah, itu ada di identifikasi ya sebenarnya ya. Jadi saya bagaimana caranya saya harus menemukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali lagi banyak informasi dari coaching. Begitu Pak Rian. Oke. Ya sudah, saya pikir cukup ya hasil observasi saya terhadap proses coaching tadi. Oke. Semangat terus membantu teman-teman ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.